Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pertemukan kami lagi dalam persekutuan doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah pelihara kami, Tuhan berkati kami di hari yang kemarin. Maka pagi ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berdoa dan kami mau nikmati persekutuan bersama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang pimpin acara doa kami dari awal sampai selesai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pagi ini kita akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan saudara-saudara, firman Tuhan yang sangat indah buat kita yang memerlukan pertolongan Tuhan, yang memerlukan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri dan ditujukan kepada orang percaya bangsa Yahudi. Dan ini ditulis tahun sekitar 60-an Masehi, saudara-saudara. Nah, Matius adalah saksi mata mengenai kehidupan Yesus. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia tulis. Nah, di sini Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Dalam ayat ini kita diingatkan agar terus meminta, terus mencari, dan terus mengetok. Dengan kata lain, jangan jenuh-jenuh berdoa. Jangan bosen-bosen berdoa, saudara-saudara. Kita minta berarti kita sadar atas kebutuhan dan kita percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Kita mencari adalah permohonan yang sungguh-sungguh, yang disertai dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Kata mengetok merupakan ketekunan dalam menghampiri Allah, sekalipun Ia tidak menjawabnya dengan segera. Saudara-saudaraku, jadi jaminan Kristus bahwa mereka yang meminta akan menerima apa yang mereka minta itu karena dilandaskan juga kepada firman Tuhan. Kita mencari karena kita lebih dulu mencari kerajaan Allah. Firman Allah katakan, kalau kita cari kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka yang lain itu akan ditambahkannya kepada kita, saudara-saudara. Berikutnya kita menyadari
bahwa kebaikan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Kita berdoa, kita minta karena kita sadar bahwa kebaikan Allah kita, kasih Allah kita itu sebagai Bapa, saudara. Ayat yang kita baca yaitu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu pergi dan mengeluarkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan telah menetapkan kita untuk pergi mengeluarkan buah. Buah itu tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus itu akan diberikannya kepada kita, saudara. Berikutnya kita berdoa karena sesuai dengan kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, firman Allah katakan, dan inilah keberanian kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Maka kita juga tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita percaya supaya Tuhan berikan kita keberanian untuk datang kepadanya, karena kita percaya Tuhan mengabulkan apa yang kita minta sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Berikutnya, saudara-saudara, kita minta karena kita memelihara persekutuan dengan Kristus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Kita harus percaya, dan ini adalah firman Tuhan, firman yang tidak pernah berubah, saudara-saudara. Jika kamu tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam kita, maka kita minta apa saja dan kita akan menerimanya. Ini kita harus percaya bahwa firman Allah tidak pernah berubah, saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-11 dari Injil Matius pasal yang ke-7, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, dalam ayat lain bahwa Allah akan memberikan kita Roh Kudus. Dalam Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara, Allah menjawab persoalan-persoalan kita, dan Allah memberikan makanan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Dengan yang terbaik adalah bahwa Ia memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan sebagai penolong. Roh Kudus menjadi penasehat, Roh Kudus sebagai penolong. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13 katakan, jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu? Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi tidak terbatas kita meminta perkara-perkara jasmani sebagai kebutuhan kita sehari-hari, tetapi yang lebih penting yaitu kebutuhan hal-hal yang rohani. Kita minta kepada Allah Bapa supaya Dia memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan menginsyafkan kita dari dosa. Roh Kudus yang akan membela kita dalam hal-hal yang kita inginkan. Jadi lebih dari perkara-perkara yang bersifat jasmani, kita memerlukan hal-hal yang rohani, yaitu Roh Kudus. Saudara, Tuhan kiranya menguatkan kita supaya setiap kebutuhan kita sebagai orang percaya. Tuhan berkati, saudara. Banyak hal yang kita butuh, hal-hal jasmani, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan. Saudara, tidak habis-habisnya, tetapi firman Allah ingatkan kita, kalau firman-Ku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, minta apa saja maka kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah menguatkan kita, memberkati kita supaya kita tidak jemu-jemu berdoa, tidak jemu-jemu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan apa yang kita perlu. Bukan hanya perkara-perkara jasmani, tapi terlebih dari itu perkara-perkara rohani, yaitu kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan seberapa banyak yang mengikuti acara doa pagi-pagi ini. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan kami, tambahkan iman percaya kami, tidak membuat kami capek, tidak membuat kami bosan, tidak membuat kami jenuh untuk berdoa, tapi senantiasa kami mau dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini melalui persekutuan dan melalui pembacaan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan buat umat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh, mereka dalam keadaan sakit, dalam terbaring di rumah sakit, yang sedang beristirahat di rumah. Tuhan yang paling tahu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan mereka, dan berikan mereka harapan bahwa di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan tahu setiap kebutuhan di hari-hari yang sukar sekarang ini. Tuhan Yesus, kami serahkan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan dari anak-anak-Mu. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan supaya mereka tidak patah semangat, mereka tidak kecewa, tapi mereka tetap berharap, mereka tetap minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan buka jalan, berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat mereka yang masih belum dapat pekerjaan, mereka yang di PHK. Tuhan berikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan berkati apa yang mereka kerja, baik di kantor, dalam bidang transportasi. Tuhan lindungi dalam perjalanan.
tambahkan rejeki, tambahkan iman percaya mereka supaya mereka tetap andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang berdagang, mereka yang berusaha baik di rumah, baik di warung, di kios, di mana saja Tuhan berkati. Berikan mereka sukacita dalam aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat rumah tangga Tuhan. Engkau ada dalam rumah tangga orang-orang percaya. Tambahkan sukacita, damai sejahtera, tambahkan rejeki, bahkan Engkau tambahkan iman percaya, supaya di dalam rumah tangga itu ada sukacita karena Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati Indonesia Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Kami akhiri ibadah doa pagi dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.